wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Jadi ini terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Di sini saya ada tugas di bagian demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini Pak, nantinya saya akan mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah di sekolah kita ini ya Pak. Ya, tidak apa-apa, Bu. Saya justru sangat senang bisa berbincang-bincang dengan Bu Ani pada hari ini. Ya baik Pak, terima kasih. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Oh ya Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, mungkin pernah Bapak dihadapkan pada dua masalah sekaligus yang sama-sama penting, di mana Bapak dilema memilih salah satunya. Nah, dalam hal ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau kasus bujukan moral? Ya, Bu. Jadi selama saya menjadi kepala sekolah, tentu kita pernah dihadapkan dengan masalah-masalah yang sama-sama penting. Jadi saya berpikir yang mana yang harus saya dahulukan terlebih dahulu. Apalagi jika keduanya ini sangat penting. Sebagai kepala sekolah, tentunya tidak semudah itu langsung memutuskan, apalagi masalah ini untuk kepentingan sekolah, Bu. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Jadi sebagai kepala sekolah, sebelum mengambil keputusan itu, saya mengadakan rapat bersama teman-teman guru untuk meminta pendapat mereka mengenai masalah yang ada di sekolah. Hal ini saya menganggap bahwa apapun yang menyangkut kepentingan sekolah itu adalah tanggung jawab bersama. Walaupun penentu untuk memutuskan suatu putusan itu akan berada di tangan kepala sekolah. Namun tentu kita harus meminta pendapat teman-teman guru yang ada di sekolah, sehingga kita akan mendapatkan masukan untuk membuat keputusan guru. Berarti sangat penting adanya kolaborasi ya Pak. Kemudian bagaimana Bapak membedakan bahwa masalah ini adalah dilema etika atau bujukan moral? Ya, dalam melihat bujukan moral ini sangat mudah kita identifikasi, karena ini kita akan melihat mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi dilema etika inilah yang sangat sulit kita putuskan, karena kedua masalah ini sama-sama penting. Ya, perlu memikirkan dengan baik yang mana harus didahulukan. Apalagi dalam pengambilan keputusan, dilema etika harus memikirkan antara pribadi atau kelompok ataupun lawan banyak orang, antara rasa kasihan atau jangka pendek lawan jangka panjang. Hal inilah yang membuat saya dilema dalam mengambil keputusan. Jadi melihat masalah itu dari sisi lain, kira-kira langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Iya, selain mengadakan rapat bersama teman guru, saya biasanya meminta pendapat dari atasan saya. Dalam hal ini yaitu adalah pengawas pembina. Bagaimana dalam memberikan respon, saya berpikir bahwa dengan berbicara dengan orang yang tepat, tentu kita akan mendapatkan solusi-solusi untuk membuat keputusan. Namun ketika masalah itu sangat mendesak, dalam memutuskan saya menerapkan keadilan, kepentingan banyak orang, dan tentu keputusan itu berpihak kepada murid. Ya betul sekali Pak. Jadi keputusan itu pastinya harus selalu berpihak pada orang banyak ya Pak. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya merasa bahwa hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan adalah menjaga hubungan komunikasi, terbuka dalam setiap masalah, serta bagaimana kita membina hubungan kekeluargaan di sekolah.
tidak menunjukkan diri bahwa sebagai kepala sekolah itu kita sebagai penguasa di sekolah. Tentu namun menyangkut sekolah tidak akan ada hal seperti itu. Namun saya akan bekerja sama dengan semua guru dalam mengembangkan sekolah ini ke depan. Luar biasa sekali Pak. Selanjutnya Pak, kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dialami pada sekolah kita? Iya, selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu ketika tidak membicarakan secara terbuka. Namun selama ini selama saya menjadi kepala sekolah, saya selalu mengadakan rapat, mengkomunikasikan bersama untuk bagaimana kita menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Betul sekali Pak. Jadi kuncinya adalah komunikasi dan kolaborasi ya Pak. Iya betul. Untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi dalam menyelesaikan setiap masalah dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal tertentu. Namun ketika ada masalah yang harus diputuskan, saya langsung melakukan komunikasi kepada teman-teman guru untuk meminta pendapatnya sebagai bahan pertimbangan, lalu memutuskan keputusan untuk dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi pembelajaran yang bisa saya petik dalam pengambilan keputusan yaitu pentingnya melakukan komunikasi, keterbukaan dan menjaga hubungan dengan baik kepada orang lain dimanapun kita bertugas. Jika kita menjaga hal demikian, maka apapun masalahnya akan terselesaikan dengan baik. Luar biasa sekali Pak wawancara kita hari ini. Setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan dilema etika, saya berharap suatu hari nanti jika saya berada di posisi Bapak, saya juga berharap ke depan bisa seperti Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya rasa demikian untuk proses wawancara kita kali ini mengenai dilema etika dan rujukan moral. Sehat selalu Pak dalam menjalankan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Arman? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Arman, apakah hari ini ada waktu? Alhamdulillah ada. Jadi Pak, jadi tujuan saya ke sini, saya akan melakukan wawancara kepada Bapak dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oh, baik. Silakan dimulai. Terima kasih Pak. Baik Pak, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi pengalaman saya selama ini dalam mengambil keputusan khususnya di satuan pendidikan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Jadi tentu yang pertama tentu saya harus mengidentifikasi jenis kasusnya. Ketika kasus itu benar lawan benar, maka itu masuk kategori dilema etika. Akan tetapi ketika kasus itu benar lawan salah, maka tentu itu masuk rujukan moral. Jadi agar bisa dibedakan itu tentu saya harus mengidentifikasi, membuat daftar pertanyaan yang mana contoh kasus yang masuk dari etika, sehingga dalam pengambilan keputusan itu tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atau tidak membenturkan antara satu dan yang lain.
ya Pak. Jadi di sini Bapak terlebih dulu mengidentifikasi jenis kasus-kasusnya, yaitu apakah tergolong dilema etika atau kedudukan moral ya Pak. Iya, betul sekali. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi tentu dalam sebuah konsep ada namanya 4 paradigma berpikir dalam mengambil keputusan. Jadi tentu itulah yang menjadi rujukan saya. Jadi yang pertama, tentu keputusan itu harus berpihak kepada orang banyak. Kemudian harus berbasis kepada aturan. Dan tentu harus melihat juga hasil akhir, dalam artian keputusan yang diambil itu tidak merugikan dan tidak melanggar hukum. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus yang sering Bapak hadapi? Jadi dalam mengambil keputusan tentu ada langkah-langkah atau pilihan-pilihan alternatif. Jadi kalau dalam istilah sepak bola ada namanya formasi 4-3-1. Sementara kalau dalam pengambilan keputusan ada formasi 4-3-3. Ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 3 cara. Dan 3 cara itu rujukannya kepada 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi ada 4-3-9. Jadi untuk dalam mengambil menyimpulkan itu, tentu saya harus rujukan itu bagaimana yang 4 paradigma itu, bagaimana yang 3 prinsip itu, dan bagaimana saya menerapkan yang 9 langkah-langkah itu. Iya, jadi saya bisa simpulkan Bapak dalam langkah-langkah Bapak dalam mengambil suatu keputusan itu berdasarkan atas 4 paradigma, kemudian 9 langkah-langkah Iya. keputusan. Betul sekali. Baik Pak, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang efektif itu tadi. Jadi pertama tentu saya harus meminta pendapat, saran dari rekan-rekan sejawat, sehingga ketika dalam menentukan sikap atau mengambil keputusan ada pertimbangan-pertimbangan, ada saran-saran dari masukan teman, sehingga orientasi dari keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan bersama. Jadi tidak serta-merta segala keputusan yang diambil itu hanya berangkat dari pendapat pribadi. Jadi harus melibatkan semua pihak. Oh, berarti dalam hal ini harus ada kolaborasi ya Pak? Iya, betul sekali, itu intinya. Nah, baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau berbicara tentang kasus dilema etika, tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena dilema etika itu tadi yang seperti saya katakan, rujukannya adalah kebenaran melawan kebenaran. Tentu dalam menentukan sikap kita harus terkadang mengorbankan perasaan. Kenapa? Dan apapun keputusannya harus kita tahu bahwa tidak semua keputusan itu menyenangkan semua pihak. Olehnya itu kembali lagi tadi ke 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, dan tentu harus berangkat dari hati atau nurani. Ada istilah mengatakan bahwa kata hati atau kata nurani itu tidak pernah salah. Jadi, seperti itu. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah
memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Jadi kalau berbicara masalah jadwal dalam mengambil keputusan, selama ini saya tidak punya jadwal khusus atau menetapkan sebuah jadwal. Kemudian ketika ditanya apakah langsung menyelesaikan atau menunda, jadi tentu saya harus identifikasi dulu jenis kasusnya. Kalau itu termasuk kasus yang agak susah atau berat, tentu mungkin saya perlu beberapa waktu untuk mengambil keputusan. Dari beberapa waktu itu saya mengambil pertimbangan, meminta pendapat teman-teman, meminta pendapat dari orang-orang yang saya anggap berpengalaman atau orang yang saya tuakan. Kemudian tapi ketika keputusan itu dituntut untuk segera, maka akan saya lakukan dengan segera. Tentu saya lakukan dengan penuh kebijaksanaan. Kembali lagi tadi, minta pendapat dan tentunya utamakan kolaborasi. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau dalam lingkup atau satuan pendidikan, tentu orang-orang yang saya anggap membantu dan memudahkan dalam mengambil keputusan itu adalah warga sekolah itu sendiri, terutama teman-teman guru saya dan tenaga pendidik yang lain. Selain itu, di luar itu ada pihak-pihak internal, misalnya dari dinas pendidikan dan dari bapak pengawas. Jadi ketika ada hal-hal yang saya anggap susah, tentu saya harus meminta kepada pendapat kepada mereka yang saya anggap berkompeten dalam menyelesaikan masalah. Bapak, pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan dilema etika? Jadi kalau berbicara masalah pengalaman dan pembelajaran, saya ada 3 entry point dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika. Yang pertama tentu harus ada pengujian. Jadi pengujiannya itu apakah ini benar atau salah, kemudian apakah ini sudah sesuai aturan, dan yang ketiga apakah ini memenuhi rasa keadilan. Dalam artian fokus saya dalam mengambil keputusan sedapat mungkin tidak merugikan satu pihak manapun. Jadi seperti itu. Baik Pak, jadi di sini Bapak dalam pembelajaran yang Bapak bisa petik ada 3 entry point-nya, yaitu Bapak melakukan pengujian benar atau salah, kemudian apakah hal tersebut sudah sesuai aturan, dan apakah hal tersebut sudah adil ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, baik Pak, luar biasa sekali wawancara kita hari ini. Bapak dalam mengambil keputusan, semoga nanti saya bisa meneladani Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian untuk wawancara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Ani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, alhamdulillah. Mohon maaf nih Bu mengganggu waktunya. Oh iya, enggak apa-apa Bu, silahkan. Jadi tujuan saya kesini Bu untuk mewawancarai Ibu. Oh iya Bu, iya. Silahkan Bu.
Ini terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu tugas saya ini ada di modul 3.1 pada bagian demonstrasi kontekstual, Oh iya. yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh iya, Bu. Nah, nantinya di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Oh iya, Bu, silahkan, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu, untuk pertanyaan pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, mungkin Ibu pernah dihadapkan pada dua masalah sekaligus yang sama-sama penting, di mana Ibu merasakan dilema dalam memilih salah satunya. Nah, dalam hal ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, Bu. Dalam memimpin suatu instansi atau sebuah sekolah, biasanya itu kita dihadapkan pada kasus-kasus di sekolah, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Untuk mengidentifikasi mana bujukan moral, mana dilema etika, yaitu kita harus memahami masing-masing kasus tersebut. Yang kedua, kita harus melihat dulu siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Setelah itu kita melihat dan menganalisis apakah kasus ini termasuk dilema etika atau termasuk dalam bujukan moral. Seperti itu, Bu. Iya, Bu, baik, Bu. Iya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya, Bu. Untuk mengambil sebuah keputusan di suatu instansi itu, selama ini saya tidak pernah mengambil keputusan secara instan. Selama ini saya harus memikirkan matang-matang. Yang kedua, saya selalu meminta pendapat dari rekan-rekan kerja. Jadi saya dalam mengambil keputusan itu tidak secara tergesa-gesa, tetapi saya harus memikirkan secara matang-matang apakah keputusan yang saya ambil ini nantinya akan berdampak baik untuk semua orang atau tidak. Bagaimana nanti ke depannya setelah saya mengambil keputusan, apakah tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa kecewa dengan keputusan yang saya ambil. Jadi keputusan yang saya ambil itu harus betul-betul sesuai dengan prosedur-prosedur pengambilan keputusan. Seperti itu, Bu, yang saya lakukan selama ini. Memperhatikan bagaimana pendapat rekan-rekan, kemudian mengambil keputusan yang tepat. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, Iya, Bu. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh iya, Bu. Langkah-langkah yang saya lakukan seperti yang saya katakan tadi, yaitu saya harus memahami dulu kasusnya. Yang kedua, saya harus melihat siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, saya harus mendengarkan suara hati mereka. Bagaimana saya mengambil keputusan dengan memperhatikan tadi masukan-masukan dari semua stakeholder yang ada di sekolah kami, supaya keputusan yang kami ambil ini tidak merugikan satu pihak. Seperti itu, Bu, dalam pengambilan keputusan. Luar biasa sekali, Bu. Iya, Bu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kami selalu berusaha untuk berkolaborasi, karena dalam suatu instansi itu tanpa adanya kolaborasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, Bu, yang kami lakukan. Berarti kolaborasi sangat penting ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Tanpa kolaborasi kita tidak bisa menjalankan roda kepemimpinan dengan baik. Karena pemimpin yang baik tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya. Harus selalu bersama-sama dengan menerima pendapat dari teman-teman yang lain. Seperti itu, Bu, yang saya lakukan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, Bu. Dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu, hal yang efektif yang dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahannya dan membangun kebijaksanaan. Jadi selama ini saya menggunakan prinsip tersebut. Baik, Bu. Untuk selanjutnya, Bu,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika, Bu? Oh iya, selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, yang pertama itu proses dalam pengambilan keputusan itu biasanya ada pihak-pihak yang tidak ikhlas menerima. Jadi saya harus mengambil keputusan yang keputusan ini tidak merugikan semua pihak. Jadi saya harus melihat unsur keadilan di dalamnya. Jadi saya tidak pernah memihak dalam pengambilan keputusan. Saya harus mengambil keputusan secara bijaksana dan tidak merugikan orang lain dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik, Bu. Selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Oh iya, Bu. Apabila ada kasus yang muncul di instansi atau di sekolah kami tidak pernah menunda-nunda untuk menyelesaikan, karena bagi kami atau bagi saya pribadi permasalahan itu harus segera diselesaikan agar tidak menjadi beban pikiran. Jadi untuk menyelesaikan suatu kasus itu kami tidak pernah ada jadwal tertentu. Jadi kami harus sebegitu ada kasus, saya pertama mengidentifikasi kasus tersebut, yang kedua meminta pendapat dari teman-teman yang ada di sekolah, semua stakeholder yang ada di sekolah tanpa terkecuali memberikan saran untuk sebuah permasalahan dan pengambilan keputusan. Setelah saya mendengarkan masukan dari teman-teman, saya berusaha mengambil keputusan yang tidak merugikan dan berusaha supaya keputusan yang saya ambil ini nantinya berdampak baik untuk kami semua. Ya, seperti itu, Bu. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya lagi nih, Bu. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, Bu. Kalau untuk kasus dilema etika, ya biasanya kami menyelesaikannya dengan komunikasi yang baik untuk semua warga sekolah. Ya, jadi kami menjalin sistem kekeluargaan di dalam sekolah. Tidak ada sekat antara atasan dengan bawahan. Yang ada itu rasa kekeluargaan supaya tidak ada merasa canggung antara seorang pimpinan dan seorang bawahan. Jadi saya mengambil posisi sebagai kakak tertua di instansi kami, dan teman-teman yang punya permasalahan ceritanya mereka curhat kepada kami dan berusaha kami selesaikan permasalahannya dengan mendengarkan pendapat dari rekan-rekan, masukan dari rekan-rekan kerja yang lain. Jadi berprinsipnya seperti ini, kolaborasi sangat penting untuk menentukan langkah ke depan dari suatu instansi. Seperti itu, Bu. Iya, luar biasa, Bu. Baik, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan dilema etika? Oh iya, Bu. Dalam pengambilan sebuah keputusan kasus dilema etika, saya selalu mengambil keputusan dengan cara mengidentifikasi kasus. Jadi langkah pertama harus diidentifikasi kasus ini masuk dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua yaitu kita harus memperhatikan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Selama ini saya selalu memperhatikan 9 langkah dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang selanjutnya juga saya harus memperhatikan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Karena keputusan yang diambil secara tergesa-gesa biasanya akan berdampak fatal nanti di kemudian hari. Jadi selama ini saya selalu melakukan langkah-langkah tersebut. Luar biasa sekali, Bu. Setelah saya mendengar penjelasan Ibu sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan dilema etika, saya berharap semoga kedepannya saya sebagai calon guru penggerak bisa
bisa mengikuti langkah-langkah pengambilan keputusan yang Ibu ambil. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Oh iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan